Saverian pertama 6-7 orang yang diusir dari Cina masih kuat. Mereka pindah dari Cina ke Sumatera. Di permulaan diminta melayani di Nias, tapi itu akhirnya tidak jadi, dan akhirnya terjadi di Padang. Dari tahun 51 sampai 83 tidak ada kemungkinan Saverian menerima panggilan dari orang Indonesia. Karena dipikirkan bahwa pertama-tama harus memperkuat gereja lokal. Bagi kami waktu itu lebih penting seminari keuskupan. Kalau ada calon-calon, ada anak-anak yang mau menjadi pastor, kami merasa wajib diarahkan kepada projo untuk membangun gereja setempat. Baru kemudian kalau gereja lokal sudah cukup kuat, ya bisa mulai memikirkan gereja itu memberikan panggilan untuk daerah lain untuk menjadi misionaris. Tapi setelah beberapa waktu saya sendiri angkat suara supaya mulai diterima anak-anak Indonesia yang mau menjadi Saverian. Saya masih ingat satu rapat penting dari provinsi, saya usulkan supaya masuk dalam agenda pembicaraan tentang panggilan Saverian di Indonesia. Tidak diterima, hanya satu suara saya. Waduh, bagaimana ini? Menteri Agama waktu itu, saya lupa nama, orang Palembang. Dia membuat mendadak peraturan semua misionaris asing harus keluar. Wah, satu pukulan mati. Jadi ada yang banyak duta besar dari negara Katolik protes. Waktu itu reaksi dari Saverian muncul. Kita bagaimana sekarang? Saya bilangnya itulah sudah tiba waktunya. Rencana Tuhan dikabulkan, sudah waktunya kita perkenalkan kongregasi kita. Kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah dan cinta yang kau berikan kepada kami. Terima kasih pula atas hidangan yang kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk selalu mengerti akan cinta-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Selamat makan. Saya setelah filsafat di Cempaka Putih dikirim ke Amerika, di Chicago. Bagi saya itu sebuah panggilan dan harus dilihat sebagai cara Tuhan atau Allah membentuk saya. Di mana saya tinggal pun yang paling pertama bagi seorang misionaris adalah tepat bukan sebagai guru yang mengajar, tapi saya juga belajar dari mereka. Tentunya memperluas pandangan mereka.
detail pelaksanaan kerasulan banyak sekali tergantung dari tempat. Mewartakan Injil di Afrika berbeda daripada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, di antara orang Batak, orang Mentawai, atau Sulawesi, atau Jawa, jauh berbeda. Jadi bukan petunjuk konkret, tapi sikap yang harus dipupuk, yang harus diperkembangkan dengan tepat. Sehingga orang bisa mengerti, menyesuaikan diri. Para Xaverian seharusnya memberikan prioritas kepada kerasulan. Keuntungan, kemajuan komunitas, itulah kriterium. Jangan ada target lain. Kami sebagai misionaris harus juga siap, sedia, pergi melayani di sini, di situ, meninggalkan tempat, pergi ke tempat yang lain. Karena yang diutamakan adalah umat, pewartaan Injil. Sebenarnya saya memilih Xaverian ini awal-awalnya karena saya ingin menjadi seorang imam. Saya menjumpai banyak orang berbeda latar belakang, dari Timor, dari Flores, dari Sulawesi, dari Medan, banyak sekali. Budaya kami sangat berbeda, tetapi ketika saya tinggal setelah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan, saya mulai memahami mereka, pelan-pelan saya menyesuaikan dengan mereka. Bisa membagi waktu dalam kehidupan studi, itu yang agak susah, karena bagaimana menyesuaikan hidup komunitas dengan hidup studi dari tuntutan sekolah. Dalam pelayanan, di mana saja. Kadang-kadang ditempatkan di salah satu tempat yang kadang-kadang sulit dan harus menempuh, kadang-kadang harus dengan sepeda dan jauh. Juga orang-orang di sana kadang-kadang ada yang menerima dengan baik dan ada juga yang sepertinya mau menolak kita. Sampai hari ini saya tak pernah mengalami krisis. Ini frater-frater terkejut. Nah, sekali pilih tetap, saya bilangnya. Sama seorang pemuda kalau pilih seorang putri sebagai calon istrinya, sudahlah. Tidak memikirkan yang lain-lain. Inilah pilihanku. Apakah miskin, apakah kaya, terserahlah. Ini pilihanku. Saya tidak bikin dalam retret itu, tak pernah membuat propaganda untuk kongregasi. Jadi nilai, kita membawa nilai. Tidak penting mereknya. Yang penting menjadi imam yang baik, yang dapat diandalkan oleh gereja. Xaverian memperkenalkan Yesus, memperkenalkan Injil di mana belum dikenal. Maka siap. Pada saat ketika diminta untuk terbang ke bulan lah. Di mana Yesus belum dikenal. Semakin hari semakin tumbuhlah calon-calon misionaris yang lain. Sehingga apa yang dipikirkan Bapak pendiri kami mewartakan Injil kepada orang yang belum mengenalnya bisa tercapailah, menjadikan dunia satu keluarga. Saya sampai sekarang bahkan selalu bangga menjadi misionaris Xaverian. Dengan karya kasih kepada siapa saja yang membutuhkan, itulah kita menjadi saksi Kristus. A onore della Santissima Trinità, per l'esaltazione della fede cattolica e l'incremento della vita cristiana, con l'autorità di nostro Signore Gesù Cristo, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e nostra, dopo aver lungamente riflettuto, invocato più volte l'aiuto divino
e ascoltato il parere di molti nostri fratelli nell'Episcopato, dichiariamo e definiamo santi i beati Guido Maria Conforti, Luigi Guanella e Bonifazia Rodriguez de Castro, e li iscriviamo nell'albo dei santi e stabiliamo che in tutta la Chiesa essi siano devotamente onorati tra i santi. Inter sanctus pia devotione recoli debere, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Bagi seorang Xaverian, Conforti itu adalah Bapak. Kisah hidupnya, sejarahnya, spiritualitasnya, itulah yang meresapi setiap Xaverian untuk berkarya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua, tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kristus dalam segala-galanya adalah motto Monsignor Conforti sebagai uskup. Dan menurut tema saya itu menunjukkan spiritualitasnya. Dia memang tidak minta dari kami, dari anggota Xaverian, suatu spiritualitas yang mempunyai banyak devosi, banyak bentuk doa atau mati raga. Tidak ada semuanya itu. Hanya dia minta kita belajar merasul bersatu dengan Kristus. Jadi kerasulan sendirilah harus menjadi doa. Bukan bertambah banyak doa, tapi bekerja. Dan pekerjaan itulah, kerasulan itulah menjadi doa. Jadi kita seharusnya membuatnya dengan satu perasaan, dengan satu keterbukaan jiwa bersatu dengan Kristus. Itulah caranya yang dia pakai, itulah cara yang diusulkan kepada kami juga. Nah, itulah yang disebut Kristosentrisme, ya. Kristus sebagai pusat dalam spiritualitas Xaverian. Tapi ku mengerti sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah